Selamat sore kaum ibu dan saudari-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Atas kasih dan anugerah dari Tuhan Yesus, saat ini kita berjumpa dalam keceriaan di acara Natal Komisi Perempuan Dorcas GKMI Pati. Sebelum acara ini berlanjut, terlebih dahulu akan disampaikan 2 kalimat sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Komisi Perempuan Dorcas GKMI Pati kepada Ibu Indah Catsmiastuti, dipersilakan. Shalom, salam sejahtera dan penuh damai sukacita bagi kita semua. Pertama-tama, kita ucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita, yang mana pada sore hari ini kita berkumpul bersama dalam perayaan Natal Komisi Perempuan Dorcas. Tanpa terasa, kita sudah memasuki penghujung tahun 2021 di bulan Desember, di mana kita merayakan hari kelahiran Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Di sini saya mewakili Ketua Panitia Natal dan segenap Panitia Natal Wanita Dorcas dan juga sebagai Ketua Komisi Perempuan Dorcas. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Ibu Majelis yang selama ini sudah menyupport kami sepanjang aktivitas kami di tahun 2021 Komisi Perempuan Dorcas. Juga kepada para tamu undangan dan segenap semua anggota Komisi Perempuan Dorcas dan juga semua tim yang sudah membantu terlaksananya perayaan Natal di sore hari ini. Dan terkhusus untuk Bapak Pendeta Michael Salim yang sore hari ini tidak bisa hadir karena ada sesuatu hal dan sedang melakukan tugas. Kami juga mengucap syukur untuk pendampingan Ibu Woro selama ini yang sudah membimbing kami para ibu-ibu untuk beraktivitas dan mengerjakan tugas dan tanggung jawab kami selama tahun 2021. Mengingat situasi dan kondisi saat ini, di tengah-tengah COVID-19, kita masih bisa melaksanakan perayaan Natal. Itu adalah suatu anugerah Tuhan yang luar biasa. Itu karena Yesus Kristus benar-benar memberikan kuasa-Nya untuk kita boleh melakukan dan merayakan hari kelahirannya. Tetapi kita melakukannya juga sudah sesuai dengan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, juga aturan gereja yang berlaku saat ini. Dan kita tidak layaknya untuk bersedih, kita harus tetap bersukacita. Namun demikian, suasana pandemi saat ini tidak mengurangi semangat kita untuk merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus kita. Untuk pengurus Komisi Perempuan Dorcas, kami mengucap syukur, mari di tahun-tahun yang akan datang lebih bersemangat kita dalam berpelayanan. Lebih bersemangat kita untuk hadir sekalipun dalam bentuk Zoom, kita tetap rindu untuk melakukan dan bertemu, untuk rapat dan lain-lain, lebih semangat lagi. Saya meminta semua pengurus tanpa terkecuali, karena dukungan ibu-ibu pengurus adalah hal yang luar biasa buat kami untuk melakukan tugas dan tanggung jawab kami selama ini. Sebelum saya mengakhiri sambutan ini, saya mengucapkan banyak terima kasih atas kerjasama dari segenap panitia Natal
Komisi Perempuan Dorcas, juga pengurus-pengurus semua, dan juga segenap anggota Komisi Perempuan Dorcas yang sudah hadir, yang selama ini menyupport kami juga. Terima kasih untuk bantuan dari ibu-ibu semua. Akhir kata saya mengucapkan selamat Natal tahun 2021 untuk kita semua dan selamat menyambut tahun baru 2022. Lebih bersemangat dalam berpelayanan, Tuhan Yesus memberkati. Untuk sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Majelis Jemaat GKMI Pati. Kepada yang mewakili dipersilakan. Selamat sore ibu-ibu dari Komisi Perempuan Dorcas kekasih dalam Tuhan. Shalom. Saya mewakili Majelis GKMI Pati mengucapkan selamat datang di acara perayaan Natal Komisi Perempuan Dorcas yang diadakan pada sore hari ini. Mengucap syukur jikalau pada hari ini dalam situasi pandemi yang masih ada sampai saat ini, kami semua masih diberi kesempatan untuk dapat merayakan Natal meskipun hanya secara sederhana. Mewakili majelis GKMI Pati, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pengurus Komisi Perempuan Dorcas yang sampai saat ini masih terus setia, aktif dan giat dalam pelayanannya, baik lewat pelayanannya di perkunjungan, LKPJ, PA dan kebaktian Komisi Perempuan Dorcas, walaupun masih secara terbatas. Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih. Demikian sambutan dari kami, dan tak lupa dalam kesempatan ini kami mengucapkan selamat Hari Natal 25 Desember 2021 dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2022. Terus tetap setia, giat dan rajinlah dalam melayani Tuhan semua pengurus Komisi Perempuan Dorcas GKMI Pati. Tuhan selalu menyertai dan memberkati pelayanan ibu-ibu semua karena melayani Tuhan itu adalah indah. Terima kasih. Tuhan memberkati. Kita mulai acara Natal Komisi Perempuan Dorcas GKMI Pati saat ini. Saya mengajak kita semua untuk berdiri. Bersama-sama kita akan pujikan satu lagu, Hai Mari Berhimpun. Berilah
doa pembukaan. Mari ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir kita berdoa. Bapa di surga, kami khususnya perempuan wanita Dorcas menyelenggarakan Natal, kami bersuka cita karena kami mengenang kembali kehadiran-Mu ke dunia. Begitu banyak layanan yang dilakukan oleh Komisi Wanita Dorcas. Tuhan sendiri yang mengetahui dan berikan kekuatan serta kesehatan kepada semua yang tergabung dalam Komisi Perempuan Dorcas untuk bisa melayani Tuhan secara tulus, sungguh-sungguh dengan kekuatan yang ada yang Tuhan berikan. Untuk penyelenggaraan Natal sore hari ini, kami bersama-sama mohon pertolongan-Mu supaya tidak hanya memeriahkan acara ini saja, tapi kami mengetahui bahwa Tuhan telah memberkati sehingga pandemi ini semakin surut, khususnya pandemi COVID-19. Dan harapan kami di tahun 2022, layanan kami perempuan Dorcas tidak terhalang oleh hal yang serupa. Dan kami hanya memohon Tuhan, Engkau memberikan semangat kepada kami untuk terus melayani sesuai dengan talenta yang Tuhan berikan kepada kami masing-masing. Jika kali ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, Tuhan berkati Pendeta Woro yang akan menyampaikan pesan firman Tuhan. Berfirmanlah, kami siap mendengarkan Tuhan. Acara kami dari permulaan hingga selesainya hanya kami serahkan, kami sucikan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak dan Ibu-ibu dipersilakan untuk duduk. Sungguh besar kasih Allah kepada kita manusia. Dia mengirimkan anaknya ke dunia, yaitu Yesus Kristus, agar kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari bersama-sama kita akan naikkan satu pujian lagi. Betapa besar kasih-Mu.
Pembacaan Litani. Mazmur 27 ayat 7 sampai 14. Dengarlah Tuhan, seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajahku, maka wajah-Mu kucari, ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkau pertolonganku. Janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku. Ya Allah, penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Tiap hari ku temukan mereka yang terhilang, hidup yang tak menentu, harap tujuan. Dalam tawa mereka
Oh, come and make my heart your home. Come and be everything I am and all I know. And search me through and through till my heart becomes a home for you. A home for you, Lord. A home for you. Let everything I do open up a door for you to come through, and then my heart will be a place where you wanna be. Come and make my heart your home. Come and be everything I am and all I know. And search me through and through till my heart becomes a home for you. A home for you, Lord. A home for you, yeah. Let everything I do open up a door for you to come through, and then my heart will be a place where you wanna be. Come and make my heart, come and make it your home. Come and be everything I am and all I know. And search me through and through till my heart becomes a home for you. Till my heart becomes a home for you. Till my heart becomes a home for you. A home for you. Lilin-lilin kecil akan kita nyalakan sebagai simbol penyambutan kepada Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus yang dilahirkan ke dunia ini. Saya mengundang ibu-ibu semua untuk berdiri. Bersama-sama kita akan lantunkan lagu Malam Kudus. Penyalaan lilin yang pertama akan dinyalakan oleh perwakilan dari Komisi Sekolah Minggu.
Komisi Perempuan Dorcas. Lilin kelima, perwakilan dari Komisi Ibadah akan dinyalakan oleh Ibu Desi Indrawati. Lilin keenam akan dinyalakan perwakilan Majelis Jemaat GKMI Pati. Lilin ketujuh akan dinyalakan oleh Ibu Pendeta Woro Adiati Retno Widuri. Ibu-ibu dipersilakan untuk duduk. Ya, saudari-saudariku, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, baik sebelum kita membaca dan merenungkan bagian dari firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan, hati kami diliputi oleh sukacita, oleh karena kami dapat bersama-sama pada saat ini merayakan hari kelahiran Tuhan. Dan di tengah-tengah sukacita kami ditambahkan kepada kami Tuhan, bagian dari firman Tuhan yang sungguh kami rindukan. Di tengah-tengah kehidupan yang dipenuhi dengan kesuraman ya Tuhan, maka firman-Mu sungguh menjadi terang di dalam kehidupan kami. Mari Engkau ya Tuhan Yesus, Engkau firman yang hidup. Kuatkan kami semua, nyatakan kehendak-Mu bagi kami semua, sehingga sungguh-sungguh kehidupan kami ini dibangun oleh firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudari-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sore hari ini kita tadi menyimak ya satu duet yang sesuai judulnya dengan tema yang kita pakai pada saat ini ya. Kalau kita bisa melihat tertera di hadapan kita, tema kita sesuai dengan judul lagu itu, Mereka Perlukan. Ya. Lagu ini berbicara tentang orang-orang, tentang umat, tentang jemaat, tentang umat manusia, masyarakat manusia di sekitar kita. Yang memang sungguh-sungguh memerlukan uluran tangan Tuhan. Dan situasi ini bukan omong kosong Bapak Ibu. Sebab sungguh kita semua melihatnya. Bahkan mungkin turut merasakannya. Dalam 2 tahun terakhir selama pandemi ini, masa pandemi ini. Kita melihat ada banyak kesuraman di sekitar kita. Dengan mudah kita bisa menemukan keadaan-keadaan yang sungguh memprihatinkan. Entahkah itu di jalan-jalanan.
Entahkah itu di rumah-rumah yang begitu seadanya, di panti-panti sosial, dimanapun kita menoleh, kita selalu dapat menemukan kemiskinan yang begitu telanjang. Kita menemukan mereka yang terluka, kita menemukan mereka yang berkekurangan, mereka yang miskin, lemah. Bahkan saudari-saudariku, secara umum situasi yang demikian itu melingkupi sebagian besar rakyat Indonesia. Sungguh banyak diperlukan uluran tangan, baik dari pemerintah, baik juga dari masyarakat yang satu sama lain saling menguatkan, saling menolong. Dan tentu sebagai orang percaya, ketika kita melihat itu semua, maka hati kita ini terusik. Kita yang hidup dengan kasih, di dalam kasih, tentunya tidak bisa melihat semua itu dan menutup mata kita. Kita tidak bisa tinggal diam. Hati kita pasti tergerak. Hati kita pasti ingin berbuat lebih. Kita pasti ingin mengikis segala kesuraman-kesuraman yang ada di sekitar kita. Nah, saudari-saudariku yang dikasihi Tuhan, kalau kita saja sebagai manusia, hati kita ini merasa terusik, hati kita ini merasa tergerak, apalagi lebih-lebih lagi Tuhan kita, sang sumber kasih, sang sumber cinta. Tuhan kita di dalam Yesus Kristus mempunyai kasih yang tinggi dan dalam, yang lebar dan luas, yang melintasi segala zaman. Dan kasih Tuhan itu Bapak Ibu sudah terbukti senantiasa ditujukan bagi umatnya. Dan sebetulnya kalau kita bicara tentang kasih, maka puncak dari kasih Tuhan itu adalah Natal itu sendiri. Kelahiran Tuhan Yesus ke dalam dunia itulah puncak dari kasihnya. Kalau kita membaca di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat 16, Yohanes 3 ayat 16, di situ sangat nyata dikatakan di situ bahwa begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka kemudian dikaruniakan anaknya yang tunggal. Sangat gamblang. Tidak perlu ditafsirkan macam-macam. Sudah sangat jelas bahwa karena begitu besar kasih Allah, maka diberikannya untuk dunia yang dikasihinya ini adalah anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Jadi sangat gamblang bagi kita, dorongan utama Natal, dorongan utama Kristus lahir ke dalam dunia adalah belas kasih. Sebab dia melihat dari rasa belas kasihnya itu manusia yang sungguh menderita. Baik menderita karena dosa atau karena beragam tekanan hidup. Pada saat itu kehidupan umat Israel juga dalam keadaan tekanan yang luar biasa. Dan Tuhan bermaksud supaya yang percaya kepadanya itu tidak binasa. Ya. Kebinasaan bukan menjadi tujuan Tuhan. Penghukuman bukan menjadi tujuan Tuhan. Tetapi menyelamatkan umat itu adalah tujuan Tuhan. Memberikan hidup itu adalah tujuan Tuhan bahkan sampai kekal. Nah, tetapi catatan saya Bapak Ibu saudara-saudariku khususnya yang dikasihi oleh Tuhan. Kasih Tuhan itu indahnya itu tidak berhenti hanya pada Natal saja. Tadi dikatakan Natal adalah puncak kasih. Puncak solidaritas Allah kepada manusia. Kita melihatnya melalui Natal, titik. Tidak seperti itu. Indahnya adalah soal Natal ini, kasih ini ternyata berlanjut. Tidak berhenti pada kedatangannya saja. Datang itu penting, tetapi berkarya di tengah dunia itu jauh lebih penting. Bahwa di dalam berkarya selama di dunia ini semata-mata itu karya Tuhan Yesus itu adalah karena kasih juga pada umat. Jadi catat baik-baik. Dia datang itu karena kasih. Dia berkarya itu juga karena kasih. Dia datang itu penting, tetapi dia berkarya itu jauh lebih penting. Oleh karena itu saya mengajak kita secara khusus memperhatikan tujuan tentang kedatangan Tuhan Yesus ini. Tentang karya ini. Kita akan melihat bersama-sama bacaan kita untuk kali ini. Ya, dari pasal yang keempat ayatnya yang ke-16.
Injil Lukas sebagaimana yang tertera di tema kita di tempat ini. Dari Lukas pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-16. Saya mau ajak baca sampai ayatnya yang ke-18 ya. Supaya tidak tanggung, supaya tidak gandul. Tetapi kita akan baca sampai dengan yang ke-18 ya. Demikian firman Tuhan. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Ayat 17, kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis, 18, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku, 19, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Di dalam firman Tuhan ini sangat jelas karya kasih yang Yesus kerjakan. Ada dua catatan saya setidak-tidaknya. Catatan yang pertama adalah untuk menyampaikan kabar baik, katanya tadi. Untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, katanya. Memberitahukan tahun rahmat itu telah datang. Nah, tentu kata miskin di sini Bapak Ibu, saudari-saudariku, tidak hanya ditujukan kepada mereka yang dalam arti miskin, dalam arti kekurangan secara finansial, tetapi miskin di sini bermakna luas. Menyangkut segala macam kekurangan dan ketidakberdayaan. Mungkin orang ini tidak berdaya karena minim sumber-sumber keuangan. Oleh karena dia mungkin minim akses ekonominya. Oleh karena dia kurang pendidikan. Oleh karena dia kurang keterampilan. Oleh karena dia kurang kesempatan dan lain sebagainya. Kepada mereka yang memiliki kekurangan inilah Tuhan Yesus mau menyampaikan kabar baik. Artinya kabar yang penuh dengan harapan, optimisme, cara pandang terhadap hidup yang berbeda dari cara pandang sebelumnya. Ya. Oleh sebab itu ketika dia mengajar, ketika dia berkarya, ketika dia di tengah-tengah orang banyak, selalu kabar-kabar baik ini yang dinyatakan. Dan seringkali ini dikontraskan dengan apa yang dikerjakan oleh orang-orang Farisi. Karena mereka selalu menyampaikan penghukuman, mereka selalu menyampaikan kritik-kritik, mereka selalu mencela orang, mereka menjatuhkan mental orang. Tetapi ini berbeda. Dia menyampaikan kabar baik, optimisme, harapan, cara pandang dan cara hidup yang positif. Ini yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus dan ini penting sekali. Catatan yang kedua, saudari-saudariku yang dikasihi Tuhan, dikatakan di situ, untuk memberikan pembebasan kepada orang tawanan, memberikan penglihatan bagi yang buta. Nah, dua hal ini disinggung dan dua hal ini bicara tentang tindakan nyata Yesus kepada mereka yang tidak cukup hanya mendengar kabar baik saja, tetapi mereka dengan sangat jelas butuh dibebaskan, artinya butuh satu tindakan yang nyata. Dan betul, memang dalam hidup Yesus dia tidak hanya mengajar, tetapi dia juga bertindak, berbuat sesuatu. Ya. Yesus selalu bertindak dalam kerangka pemikiran pembebasan. Kita bisa menemukan banyak kisah-kisah seperti ini. Orang yang dirasuk roh jahat, ya, dibelenggu oleh roh jahat, dia dibebaskan dari tawanan oleh roh jahat itu. Perempuan yang sakit pendarahan, dia dibebaskan sebab dia hidupnya terbelenggu oleh karena penyakitnya. Orang yang bongkok punggungnya, dia dibebaskan karena selama ini dia terbelenggu oleh penyakitnya. Mereka yang dibelenggu oleh dosa, mereka dibelenggu oleh duka cita. Kepada mereka ini Yesus bertindak, dia bukan hanya mengajar. Tetapi pada saat itu dia melakukan sesuatu. Terhadap situasi-situasi tersebut, Yesus melakukan tindakan nyata.
Nah, saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang Tuhan Yesus kerjakan ini betul-betul membuat orang-orang yang tadinya ditawan itu, atau mereka yang tadinya terbelenggu itu, kemudian menjadi diberdayakan. Mereka itu di-empower sehingga mereka kemudian menjadi bebas dan mereka itu berdaya. Penting untuk dicatat bahwa pelayanan-pelayanan Yesus itu bervariasi, sangat bervariasi. Mulai dari pelayanan charity atau caritas yang mungkin memberi dan memberi. Tetapi juga ada pelayanan yang mentransformasi atau memberdayakan. Kita bisa membayangkan bagaimana orang yang tadinya lumpuh, yang tadinya bongkok, yang tadinya pendarahan. Dia tidak bisa apa-apa, dia bertemu orang tidak boleh. Kalau orang dekat dia saja najis dan lain sebagainya. Tetapi ketika dia sembuh, kemudian dia seolah-olah dibuka kembali segala macam akses hidupnya yang tadinya itu terhambat. Orang ini kemudian bisa mengurus dirinya sendiri. Orang ini kemudian bisa bertemu dengan banyak orang. Orang ini kemudian bisa bahkan mungkin mencari pekerjaan atau melakukan usaha dan lain sebagainya. Sehingga dia tidak lagi menjadi peminta-minta, dia tidak lagi dikucilkan, tetapi dia menjadi somebody. Dia menjadi seseorang dalam hidup ini. Dan itulah yang dikerjakan oleh Yesus. Nah, Bapak Ibu, saudari-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi Tuhan Yesus itu sangat mengetahui bahwa dunia ini sungguh memerlukan kedatangannya. Dunia ini sungguh memerlukan karya-karyanya untuk mendengarkan kabar baik, untuk menyebarkan kabar baik keselamatan, dan untuk membebaskan mereka semua dari belenggu kehidupan. Pertanyaan yang mengusik buat kita semua sekarang adalah, apakah dengan kedatangan Yesus itu, dengan karya kasih-Nya itu, lalu segala sesuatu beres. Lalu segala macam tekanan-tekanan yang ada itu berakhir. Lalu segala belenggu-belenggu kehidupan itu otomatis dipatahkan. Apakah demikian? Ternyata tidak, Bapak Ibu. Tidak, saudari-saudariku yang dikasihi Tuhan. Sebab selama kita masih hidup di dunia, maka kondisi-kondisi suram itu akan tetap ada. Tetapi yang membedakannya adalah selalu ada kasih-Nya yang tinggal, yang hidup, yang terus bekerja di tengah-tengah dunia ini. Kesuraman ada, persoalan tetap ada. Sebab memang dunia ini menimbulkan banyak keruwetan akibat ulah daripada manusia itu sendiri. Tetapi yang membedakannya adalah keruwetan boleh ada, tetapi kasih dan kuasanya itu juga selalu ada. Selalu ada belenggu hidup, tetapi ada kuasanya yang membebaskan. Selalu ada kesuraman, selalu ada kecurangan, tetapi selalu cukup panjang tangan Tuhan itu untuk menjangkaunya. Saya katakan sekali lagi, tangan Tuhan itu tidak kurang panjang untuk menjangkau. Tangan Tuhan itu tetap panjang untuk menjangkau sekalipun Yesus secara ragawi tidak bersama-sama dengan kita. Melalui siapa dia menjangkau? Melalui siapa Bapak Ibu? Melalui kita semua. Kita semua adalah kepanjangan tangan Tuhan. Sebab kita ini umat yang sudah menikmati karyanya. Kita sudah mendengar kabar baik itu. Kita sudah mengatakan ya dan amin kepada kabar baik itu. Kita mempercayai dan meyakini kabar baik itu. Bahkan bukan sekedar kabar baik, tetapi kita mengalami pembebasan itu di dalam diri kita. Bapak Ibu bayangkan kita ini adalah survivor loh. Ya, masa pandemi ini merenggut jutaan orang. Ya. Mereka tiba-tiba diambil dari kita. Tapi hari ini kita masih ada di sini, di ruangan ini, dan kita bisa merayakan Natal. Ya. Dalam keadaan kita masing-masing, ini luar biasa. Ya. Kita ini ibarat dikelilingi oleh banyak sekali penyakit di sekitar kita kemarin itu. Tetapi kita bisa bertahan, tetap sehat. Ya. Pasti Tuhan ada maksud-maksudnya bagi kita. Supaya kita ini menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Kita sudah merasakan
Kalau orang dulu tuh sering ada istilahnya nyawa saringan, begitu ya. Itu kan kalau misalnya sudah mengalami berbagai macam hal, tetapi dia survive, tetapi dia tetap hidup, gitu ya. Ini yang terjadi bukan? Katanya 1000 rebah di kiri, rebah di kanan, tetapi kita maju terus, kita tetap ada. Ya. Luar biasa. Kita bukan cuma mendengar kabar baik loh, tetapi kita mengalami kabar baik itu. Kita mengalami kuasanya, kita mengalami pembebasan, kita mengalami mujizatnya. Oleh sebab itu kitalah kepanjangan tangan Tuhan. Kita tidak bisa hidup dan tinggal diam, tetapi kitalah yang wajib meneruskannya dalam kehidupan kita. Ya. Sukacita, tari-tarian tadi, lalu kemudian pujian tadi pada bagian akhirnya juga mengatakan pada bait-bait terakhirnya tadi, kita yang harus meneruskan karya itu. Oleh sebab itu kapanpun kita melihat mereka yang ada di sekitar kita, yang miskin, yang lemah, yang terbelenggu, yang membutuhkan, sebagai pribadi maupun organisasi maupun gereja, kita harus siap mengulurkan tangan. Ya. Puluhan tahun yang lalu, seorang majelis pernah mengatakan kepada saya, kalau terus-menerus menggembar-gemborkan soal sosial, aksi sosial, kasih pelayanan sosial, lalu dia berkata kepada saya, memangnya ibu pikir gereja ini adalah panti sosial begitu? Yang mengurusi orang banyak itu, bisa remuk dong gereja kalau terus-menerus mengeluarkan uang untuk aksos. Tetapi saya membuktikan di dalam pelayanan saya, tidak pernah suatu gereja menjadi terlalu miskin karena dia memberi. Amin. Tidak pernah ada orang, seseorang, keluarga yang menjadi miskin karena dia itu memberi. Dan itu kenyataan gitu. Kita ini harus terusik. Ya. Kita makan enak mungkin di restoran. Berlima, ya, makan enak di restoran berlima, sekarang ini paling enggak keluar duit 500.000, betul ya? Ya kan? 500.000 paling tidak kalau kita berlima, makan enak, keluar. Lalu kita ketemu di depan restoran itu, ada seseorang yang begitu memprihatinkan. Kalau kita cuek, berarti kita sakit. Tetapi kalau hati kita terusik, rasanya gak kolu tadi itu, ya Allah, ya ampun, ya Tuhan, aku nu makan tadi sampai 500.000, mungkin bagi orang ini seberapa gitu ya. Hati kita terusik, ya. Hati kita rasa gak sejahtera, rasa gak tentram, berarti kita sehat. Ya. Dan kita harus berbuat sesuatu. Kita baru membelanjakan uang yang banyak untuk membeli hal-hal yang konsumtif bagi diri kita sendiri. Lalu kita pulang dan kita melihat keadaan-keadaan yang memprihatinkan di sekitar kita. Kalau kita cuek, sekali lagi saya katakan berarti kita sakit. Tetapi kalau kita ada rasa berdosa gitu ya, ada rasa bersalah, ada feeling guilty. Aduh, saya belanja kok segini banyak. Ini cukup untuk orang itu makan setahun mungkin gitu. Ada feeling guilty, berarti kita masih sehat. Gitu. Hati kita ini ada terusik begitu, ya. Merasa terganggu gitu, ada kepekaan di situ berarti. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Natal dan karya kasih-Nya itu hendaknya menjadi teladan buat kita semua. Jadi inilah waktunya bagi kita semua untuk mengulurkan tangan. Mereka itu memerlukan kasih yang nyata. Natal itu bukan waktunya untuk egois, senang-senang sendiri, liburan mewah, gaya hidup konsumtif, dan lain-lain. Natal ini selalu mengingatkan kita untuk berlomba-lomba mengulurkan tangan menjadi kepanjangan tangan Tuhan Yesus. Kita jangan puas hati kalau kita sudah melakukan hal-hal yang mungkin kecil-kecil, giat-giat sosial di sekitar kita. Mari tingkatkan terus, mari tingkatkan terus. Mari jangkau lebih luas lagi. Sebab banyak orang di sekitar kita, kalau kita buka mata kita akan lihat bahwa banyak orang yang memerlukan uluran tangan itu. Dan itulah Natal. Jangan bicara soal Natal kalau hati kita tidak tergerak oleh belas kasih. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami, Tuhan yang senantiasa menyatakan kasih-Nya bagi kami.
Ya Allah, Engkau yang luar biasa Tuhan di dalam kasih-Mu. Kami melihat sendiri, kami mengalami sendiri bahwa Engkau datang itu karena kasih dan Engkau berkarya itu karena kasih. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami sungguh-sungguh rindu di dalam hidup ini untuk kami dapat memiliki kasih yang dalam, yang lebar, yang luas seperti kasih-Mu. Untuk kami selalu tergerak Tuhan melihat kemiskinan di sekitar kami. Melihat tekanan-tekanan belenggu-belenggu di sekitar kami. Untuk kami Tuhan dengan rela hati, dengan peka Tuhan mengulurkan tangan. Tidak ada orang yang terlalu miskin Tuhan untuk memberi, kami meyakini itu. Siapapun dia, bagaimanapun keadaannya, pasti mampu memberikan sesuatu. Sebab itu Tuhan, ajari kami, buka mata hati kami, untuk hidup lebih berarti lagi di tengah-tengah dunia ini. Menjadi mitra, menjadi teman bagi mereka Tuhan yang sungguh-sungguh hidupnya memerlukan uluran tangan. Kuatkan dan mampukan kami Tuhan, kikis segala egoisme dalam hati kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sambut Natal dengan penuh keceriaan dan kegembiraan, karena Tuhan Yesus datang ke dunia untuk memulihkan mereka, untuk memulihkan kita semua yang lemah, yang terpuruk, yang berduka, dan yang kecewa. Mari saya mengajak Bapak dan Ibu-ibu semua untuk berdiri. Kita akan bersama melantunkan lagu pujian Dari Pulau dan Benua. Kita akan menyanyikan dengan penuh sukacita dan bertepuk tangan. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Mari dengan tetap berdiri, kita akan menyiapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Kiranya Allah yang pemurah dengan rahmat memberkati kita dan melindungi kita. Kiranya Kristus Tuhan yang bangkit, yang lahir dan kita peringati pada saat ini, mengaruniakan pengharapan dan kemenangan. Dan kiranya Roh Kudus akan menjaga dan menyertai saudara-saudari sekalian
dari segala bencana, penyakit, dan mara bahaya, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Di bawah pohon Natal ada banyak berjajar hadiah. Kira-kira ini untuk siapa saja ya? Nah, tiba waktunya kita untuk pembagian door prize. Acara ini akan dipimpin langsung oleh Ibu Atik dan Ibu Marsih. Dipersilahkan Bu Atik dan Bu Marsih. Selamat sore Ibu-Ibu, selamat hari Natal, kita sukacita hari ini. Tepuk tangan untuk kita dong. Yang meriah. Lagi, yang sana belum tepuk tangan nih. Tepuk tangan Abu, kok medit lah. Ayo tepuk tangan semuanya buat KPD dan buat Natal kita sore hari ini. Sukacita untuk door prize hari ini. Kami minta Mbak Yun deh untuk ngambil 5 langsung. Kalau pakai ndredeg itu kan ndak dateng orangnya. Glodak. Nomor Siap-siap? siap, Siap? siap. 93. Siapakah beliau Bu Marse? Wehehe, penari kita, mari silahkan berdiri. Nora, dilanjutkan. Berikutnya 25. 25 Bu Marse. Marista Ika. Silakan. Yuk nomor selanjutnya. Selanjutnya nomor 24. Siapa Bu Marse? Bu Rosana. Lanjut. Nek ngene iki gedene pada dhewe ketoke perandanga. Sama ya. 10. Oke, balance. Angka 10. Yes. Berikutnya nomor 36. Bu Ponima. Ibu Ponima. Sampai sing moto ndredeg. Oke, jangan kaget yang berikutnya ini ya. Yuk, Nomor selanjutnya alon-alon ae. 21. 21 21 Ibu Sriwati. Ibu Sriwati. Mari ibu-ibu yang dipanggil tadi supaya datang ke depan. Bu Sriwati, mari silahkan. Kami minta Bu tukang foto deh untuk memberikan hadiahnya. Ibu tukang foto. Sekali-sekali difoto Mas Teh. Kalau enggak gini itu enggak difoto, nek gini kan difoto. Ambil Mas Wawan. Ayo action. Senyum, yang ngasih juga senyum. Yuk diangkat tinggi biar diambil fotonya. Silahkan duduk, terima kasih. Sing blenduk pas. Hadiah buat sing blenduk. Kita ambil lagi 5 ya Bu Marse. 5 lagi Ibu Ketua KPD ngambil 5. Nomor 5. Nomor 5 Ibu Marse. Bumbun In. Weh. Bumbun In. Tolong dipanggil. 78 Bu Marse. Pak Petrus Sunario. Wah, ternyata Bapak juga dipanggil ya. Ini termasuk raja kapal ya Bu, bapaknya cuma dikit, ceweknya segini banyak. Pak raja kapal silakan berdiri di depan. Dilanjut. 35.
38 Bu Marsi. Bu Puji Heriati. Ibu Puji Heriati. Lanjut Mbak Puji dapat. Sebelah Raja Kapal Mbak. 86 Bu Marsi. Aditya Cahyo. Satgas kayak entok. Ngancani Pak Petrus. Ben Pak Petrus ora ganteng dhewe. Bantal Raja Kapale. 65 Bu Marsi. Ini Bu Yani. Bu Yani yang mana? Bu Yani ini Bu Yani mana? Mana lah ada Yani yang lain? Bu Yani tadi Bu Yani. Kabeh hancen pati ya. Ayo. Wes Bu Priyani, jejere Adit dadi apik cewek cowok cewek cowok cewek. Ayo. Wah, angger betul lah ya pokoknya. Silakan. Kali ini 5 lagi langsung aja ya Bu Albert. Calik cilik-cilik tapi kan isine. Ayo difoto. Ini apik ya loh, kayak wayang. Diangkat atas tinggi-tinggi. Door prize dari Komisi Perempuan. Tepuk tangan untuk wayang kita sore hari ini. Terima kasih. Silakan duduk, dilanjut. Saya minta untuk siapa ya ini? Bulani deh untuk ngambil 5 lagi. Nomor 92 Bu Marsi. Dek neng tengah sikil kuloro iki. Dadi paijo tenan ngene iki. Buara. Bu ada hantu yang nulis Bu. Nomor 79. Bu Marsi iki piye lah diundang rene malah mlayu rene dagelan apa piye? Kemiri, Bu Swan Kemiri ada kan? Jek rene. Mari Bu, sini Bu. Nomor 7 Bu Marsi. 7 Bu Budi Antono. Bu Budi Antono, mari silakan. Panggil lah. Nomor 88. 88 Bu Marsi. Wawan. Wow, wah tukang fotone mandek iki. Wih, kowe silakan berdiri di sini. Satu lagi. Yang terakhir 87. 87 Bu Marsi. Pak Rianto. Pak Riawa Satgas borong. Mari Satgas dan apa jenenge Pak Wawan ambil. Apa Bu, milih apa Bu? Nantang ae. Ya. Ya, satu-satu Bu, jangan 2 nanti Pak Rianto rauman. Silakan. Terserah Ibu. Siapa nanti Mariana dapat? Nah, siapa nanti dapat Bu? Yang besar. Foto Bu, rantangnya di bawah. Nanti habisin dari sini beli bakso ya, hujan-hujan. Untuk selanjutnya Bu Teddy ngambil 5. Nomor 8 Bu Marsi. Bulian Rahmat. Bulian silakan berdiri.
Lanjut. Nomor 52. 52 Bu Marse. Bu Linda. Bu Linda, silakan berdiri. Linda. Nomor 67. 67. Bu Ratmi. Bu Ratmi. Bu Ratmi. Oh ya, lanjut. Nomor 34. 34 Bu Marse. Bu Endang Sulistianingsih. Bu Endang Sulistianingsih. Bu Endang, silahkan. Nomor 60. 60 Bu Marse. Bu Lydia Lohongyo. Bu Lydia, mari. Langsung dikasih Bu. Bu tadi. Wah ini lengkap ya. Ada nenek-nenek dan ada nenek-nenek, ada bunda muda, terus sancene pas. Esteller Lin, buat LKPJ Lin. Yuk foto. Angkat tinggi cangkirnya Bu, jangan malu-malu. Terima kasih, silahkan. Kali ini langsung 4 dak wis. Ya papat ae gak apa-apa dhewe-dhewe ora apa-apa. Bejone 4 Bu. Oke, 1 ya. Iki 66. 66. Bu Rosmi. Bu Rosmi, ayo Bu Rosmi. Terus. Bu Ros, Kak Ros, datang Kak Ros. 30. 30. Sulistianingsih. Ayo Yus, kowe wis ora mulai ngentok bejo kowe. Ada berkat bagi orang yang tidak pulang. 6. Kecil. Bu Hantono, silakan. Wah pas. Pas tekan ngarep pas entuk. Sabar, iki kok nakut-nakut. Kok 0. 10. Bu Marse. Bu Novani. Wih. Mari Bu Waro langsung dikasih. Sana, sana. Sembarang. Yuk, mari. Ya soalnya awake wis gedhi, sakake. Nek dipoto ndak ra ketok. Mari diambil. Yuk. Foto Bu Wara ikut fotoan. Bapak Wawan diambil dulu. Wah Nova langsung dur. Sebelum ke lanjut tepuk tangan dulu dong biar rame lagi. Kalau semua enggak tepuk tangan enggak tak bagi. Ayo yang sini sudah tepuk tangan apa belum? Kalau enggak tepuk tangan enggak dapat. Wah Bu Roro laris. Cepet. 33 Bu Marse. Bu Endang Kawansih. Bu Endang Kawansih. 40. Bu Sri Mukti. Bu Sri Mukti, wah Mukti tenan Ibu iki. Bu Mukti Taman Sari. Oh, nganu Bu. Nomor 70. Nomor 70 Bu Marse. Bulani. Bulani ku entuk. Wow. Bulani entuk. Balik asal iki jenenge. Buara, monggo Buara. Wah ya Buara iki sing entuk. Balik asal tulisane timbilen balo. Wah, jos Bu ini Bu. Ayo difoto biar enggak timbilen Bulani. Kacau iki. Kacau en balau nek ngene iki.
Mari Bu, 2 lagi Bu. Terus diborong karo Bu Woro. Sebagai pembimbing salah satu ngerjain Bu Woro ya kayak gini nih. 3 Bu Woro dhewe. Loh, Bumbu Unsin. Wah iki ya sing tuku malah entuk. Balik asal. 48 Bu. Vian. Wah bejo. Wah remaja ku angel teko malah teko-teko untuk hadiah. Bejo kowe le. Mari siapa? Bumbun sih enggak mau? Oke. Ganti dulu. Ada kok. Mari Bu. Wah jos Bu. Anda beli, Anda dapat. Wah iki lho Bu enake Bu. Bu, silakan Bu Woro lagi. 2 gede-gede, sing 1 cilik entuk gede, ning sing gede ya entuk gede. Jas. Dikasih ya Bu. Kasih dulu, nanti dia enggak dapat fotonya. Wah, bute Bu. Bu, nek Bu Woro ngono aku ya ngene Bu. Abet le, disonggol le, dijikuk fotone le. Sana Bu. Ora. Serasa dhuwur. Sing kepengen tok kado. Aku ya melok. Sik Dik, aku tak melok foto. Tak gaya aku Dik. Terima kasih. Kok setar Bu. Belok sini ganti Bu. Oke, kapan lagi bisa mejeng ya Bu kalau enggak gini. Sekali lagi, 2 lagi Bu Woro. Bes. 61. 61 Bu Marse. Bu Jeniko. Bu Siani. Bu Siani siapa ini? Wah, lagi kok jos. Anak entuk, ibu ya entuk. Wah, jos tenan iki. 28 Natal KPD emang asik kok. Bu Mulyati Ningsih. Bu Mulyati Ningsih, silakan yang terakhir. Tak unekno apa ora? Sekali ke gereja Natal Ibu dapat besar. Besok hari Minggu kedatang lagi ya Bu ke sini ya Bu, biar hadiahnya lebih besar lagi. Mantap Bu, saya aja sampai meh jatuh. Yuk dipoto lagi. Madep Bu Misi. Habis ini hadap Mas Wawan. Setelah itu tinggalkan di sini, kembali ke tempat. Terima kasih. Itulah tadi tidak semua kebagian, tetapi biarlah ini juga menjadi motivasi ibu-ibu untuk besok lagi datang lagi supaya dapat gitu ya. Wong saya yang bunga-bunga di sini ya enggak dapat. Ya tepuk tangan sekali lagi untuk kita semua. Selamat Natal untuk KPD, waktu kami serahkan kembali ke Ibu Novi. Di penghujung acara saya mengajak Bapak dan Ibu-ibu semua untuk bangkit berdiri. Seluruh rangkaian acara Natal Komisi Perempuan Dorcas GKMI Pati telah selesai. Segenap panitia dan pengurus mengucapkan selamat Hari Natal 2021 menyongsong Tahun Baru 2022. Mari bersama kita akan nyanyikan lagu Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru.
jangan pulang dulu, kita akan diambil gambarnya. Semuanya yang hadir kita akan foto bersama di depan. Jangan pulang dulu ya. Mari semua segera menempatkan diri di depan. Kita ambil gambarnya di Natal KPD 2021 biar menjadi kenangan tersendiri Ibu-ibu.